Perkenalkan, nama saya Siti Janita, mahasiswa Universitas Pamulang, Kampus Serang, kelas 03 Sispe 001. Di sini saya akan membuat video tutorial praktikum materi Join. Oke, kita langsung saja masuk ke video tutorialnya ya. Oke, pertama kita masuk ke aplikasi XAMPP-nya dulu. Kita start bagian Apache dan MySQL. Lalu kita masuk ke aplikasi Command Prompt, di run as administrator. Jalankan MySQL-nya, MySQL client-nya dengan perintah seperti ini ya teman-teman. Saya langsung salin aja tadi. Setelah itu enter. Sini nggak ada pasportnya kita lewatkan ya, jadi nggak usah pakai paspor. Lalu kita akan membuat database dengan perintah create database db_join_campus .2 ya, jangan lupa, lalu enter. Nah, untuk membuat tabel kita harus terlebih dahulu mengaktifkan database-nya tadi dengan perintah use db_join_campus .2. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat tabel dosen dengan perintah create tabel dosen .2. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa kolom. Yang pertama itu kan NIP dengan tipe char 5 sebagai primary key. Terus selanjutnya itu ada nama dosen dengan varchar 3 ya, 35. Jangan lupa di not null dan juga koma. Selanjutnya ada tahun masuk. Nah, di tahun masuk ini kita menggunakan year. Jangan lupa di not null juga dan di koma, lalu di enter ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita menggunakan alamat juga dengan varchar 50, not null, dan primary key. Yang terakhir primary key, kita menggunakan primary key. Selanjutnya kita membuat tabel mata kuliah dengan perintah create tabel mt_kuliah . Nah, kalau pertama itu kita menggunakan kode mata kuliah dengan penulisannya itu kd_mtkul. Kita menggunakan char 3 di not null juga. Selanjutnya ada nama mata kuliah dengan penulisan nm_mtkul varchar 30 not null, dan yang terakhir ada SKS dengan int 2 not null. Dan yang terakhir itu kita menggunakan primary key juga. Setelah itu saya akan membuat tabel mengajar juga yang berfungsi sebagai tabel relasi antara dosen dan mata kuliah. Perintahnya itu sama ya, create tabel mengajar titik koma. Kolom pertama itu ada ID dengan tipe int 3 not null di auto instrumen. Selanjutnya ada NIP char 5 not null juga.
Yang ketiga ada kode mata kuliah dengan penulisan KD_MTKul char 3 di not 0. Dan yang terakhir kita menggunakan primary key juga. Lalu kita enter ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat struktur tabel dengan perintah disc dosen titik koma. Nah, di sini perintah ini digunakan untuk melihat struktur dari tabel dosen melalui dari nama kolom, tipe data, hingga primary key-nya. Selanjutnya kita akan melihat struktur tabel mata kuliah dengan perintah disc mt_kuliah titik koma. Nah, ini tabelnya ya teman-teman. Selanjutnya kita juga akan melihat struktur tabel mengajar dengan perintah disc mengajar titik koma. Selanjutnya di sini saya memasukkan beberapa data dosen menggunakan perintah insert into dosen values. Nah, di sini saya menambahkan 5 data dosen sekaligus ya. Ada NIP, nama dosen, tahun masuk, dan juga alamat. Seperti ini ya teman-teman cara penulisan. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya sama seperti sebelumnya juga, saya akan memasukkan data mata kuliah ke tabel mt_kuliah. Nah, di sini juga saya menambahkan 5 data sekaligus ya. Ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan juga SKS. Kita enter juga. Selanjutnya saya memasukkan data hubungan antara dosen dan mata kuliah ke tabel mengajar. Nah, di sini menjelaskan siapa mengajar apa gitu. Selanjutnya kita akan menampilkan data dengan join. Query join pertama. Nah, query ini menampilkan semua data dari tabel mengajar, lalu digabungkan dengan tabel dosen berdasarkan NIP, dan digabungkan dengan tabel mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah. Kemudian datanya difilter hanya yang mengajar mata kuliah SIM. Selanjutnya ada query join plus filter plus order by. Nah, pada query kedua ini saya hanya memilih kolom tertentu, yaitu nama dosen, tahun masuk, dan nama mata kuliah. Query ini juga difilter berdasarkan mata kuliah e-commerce dan diurutkan berdasarkan tahun masuk dosen. Selanjutnya, query join menampilkan daftar mengajar, yaitu query terakhir. Query ini menampilkan daftar lengkap dosen dan mata kuliah apa saja yang mereka ajar. Saya memberi alasan seperti nama dosen dan mengajar supaya outputnya lebih rapi. Dan juga saya urutkan berdasarkan nama mata kuliah.